Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gaskeun. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyerap darah esensi Phoenix kuno. Xiaoyan merasakan kekuatan yang luar biasa pada tubuhnya. Dia membuat semua orang terkejut dengan kemampuan penyerapan Xiaoyan. Dia berkata bahwa raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin Yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Feng Zunze menatap Xiaoyan dengan serius. Dia berkata bahwa Xiaoyan sebaiknya harus menyembunyikan sayap Phoenix iblis surgawi ini terlebih dahulu, dan untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Karena jika suku Phoenix iblis surgawi menemukan Xiaoyan, kemungkinan besar Xiaoyan akan menghadapi masalah besar di kemudian hari. Mata Xiaoyan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut saat melihat sayap tulang telah berubah. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut dan dia bisa melihat angin liar bertiup dari sana. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap itu seperti suara meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Diam-diam Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Dia berkata bahwa sayap tulang menjadi jauh lebih kuat, maka kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya sisa darah esensi Phoenix kuno telah diserap oleh sayap tulang ini. Kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan Fei Tian tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Kemudian sayap tulang tersebut menghilang secara perlahan dan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, dia merasakan kelenturan yang seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi kembali tertegun. Xiaoyan mengangkat sudut alisnya dan dia berkata perlahan di dalam hatinya bahwa bahkan kulitnya saat ini mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika dirinya mengambil sedikit lagi darah esensi tersebut, apakah hal itu akan benar-benar mengubah dirinya menjadi binatang ajaib? Meskipun tidak ada peningkatan pada Doqi Xiaoyan, tubuh fisik Xiaoyan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia harus bertarung secara langsung saat bertarung dengan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya. Segera setelah itu, matanya menatap Xiaoyan saat dia perlahan berkata bahwa karena Xiaoyan baik-baik saja, bisakah Xiaoyan memberitahukan kepadanya keberadaan Yao Lao? Muking Luan di samping mengangkat telinganya saat dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiaoyan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak mengenal seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan tajam samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata bahwa seharusnya tetua Feng Zunze harus menyadari apa yang sedang dihadapi gurunya saat itu. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia berkata bahwa Yao Lao tidak bersamanya saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat dirinya menyadari ada sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri.
Dia secara alami tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu, dan dirinya telah menginterogasi Han Feng cukup sering tentang ini. Namun orang ini sangat licik dan dirinya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaannya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, Han Feng juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itulah dirinya secara samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun dirinya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela nafas pelan dan berbisik bahwa gurunya telah dihabisi oleh Han Feng. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap dan dingin saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak bahwa bajigor Han Feng ini benar-benar sialan. Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai seorang bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh seekor anjay? Seharusnya dia melenyapkan Han Feng sedari dulu. Mu Qingluan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze yang biasanya terlihat ramah dan riang, saat ini dia seperti kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Mata cantik Mu Qingluan tercengang saat dia melihat Xiaoyan dan tanpa sadar berteriak perlahan. Dia mengatakan bahwa apakah orang tersebut adalah Yao Chen, teman baik gurunya hidup dan mati, yang sesungguhnya adalah seorang kepala paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Dia menerka bahwa apakah Yao Chen yang disebutkan dulunya adalah Yao Zunze. Mu Qingluan mengumumkan nama itu di mulutnya tanpa sadar sebelum dia segera mengingat sesuatu. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala paviliun bintang jatuh. Feng Zunze menghela nafas perlahan dan melambaikan tangannya saat dia menjelaskan bahwa paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan dirinya saat itu. Namun Yao Chen tidak tertarik untuk menempati posisi sebagai ketua. Kemudian tempat itu mau tidak mau dikelola oleh dirinya. Meskipun Yao Chen telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala paviliun masih tetap dirinya. Karena Feng Zunze tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan begitu cepat menjadi almarhum. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tidak disangka bahwa gurunya akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh. Kalau begitu masalahnya, bagaimana mungkin dirinya tidak dianggap sebagai anggota paviliun bintang jatuh? Feng Zunze menatap Xiaoyan dengan serius dan dia berkata dengan ekspresi kemarahan bahwa saat ini lebih baik untuk tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu. Setelah dirinya kembali ke paviliun bintang jatuh, dirinya akan mengutus seseorang untuk mencari keberadaan Han Feng. Feng Zunze meyakini bahwa hingga saat ini Han Feng masih hidup. Dan jika Han Feng telah berada di tangannya, dirinya pasti akan membiarkan Han Feng menderita dan menerima takdirnya, hingga Han Feng tidak bisa mengemis untuk nyawanya sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kemudian dia menjentikan jarinya. Sebuah botol giok keluar secara aneh dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi dengan cepat dilepaskan. Dia berkata dengan perlahan bahwa tetua Feng Zunze tidak perlu mengutus orang lain untuk mencari keberadaan Han Feng. Jiwa Han Feng meraung dengan cara bingung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun aumannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia berkata bahwa dia akan memenuhi apapun yang diinginkan oleh Xiaoyan, asalkan Xiaoyan dapat melepaskannya. Mata Feng Zunze tajam saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Kedua kata yang berisi niat membunuh yang dingin perlahan keluar di antara giginya saat dia menyebut nama Han Feng. Mata Han Feng kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera mengeluarkan teriakan kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia menghisap Han Feng.
Sebuah hisapan yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang, akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Dia berkata bahwa Han Feng benar-benar bajigor. Han Feng telah sangat berani menghabisi gurunya sendiri. Jika bukan karena Yao Chen, Han Feng akan ditelan oleh burung liar. Feng Zunze saat hilang kendali dan melanjutkan kata-katanya bahwa Han Feng bahkan tidak layak menjadi binatang ternak. Pupil mata Han Feng tiba-tiba menyusut. Tanpa sadar dia menggertakkan giginya, ketakutan terpancar di matanya saat dia melihat mata Feng Zunze yang berisi niat membunuh yang padat. Hal ini menyebabkan seseorang membeku. Segera dia buru-buru berteriak bahwa dirinya saat ini jangan dimusnahkan. Dia tidak ingin meninggoy. Dia berkata bahwa semua ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Dirinya terpaksa melakukan semua ini dikarenakan oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Ekspresi Feng Zunze berubah saat mendengar nama Aula Jiwa ini. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam saat matanya dengan serius menatap Feng Zunze. Dia berkata bahwa Aula Jiwa tampaknya mengejar kekuatan spiritual gurunya. Sekarang gurunya sudah jatuh ke tangan Aula Jiwa. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak bahwa hal ini benar-benar terkait dengan para bajigor Aula Jiwa itu. Selama penyelidikannya bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Aula Jiwa. Namun dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang Yao Chen adalah orang-orang dari Aula Jiwa ini. Mereka benar-benar mampu bertahan di dataran tengah dan mereka tidak bersembunyi atau menghilang. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin dan berkata bahwa Han Feng adalah bajigor yang tidak boleh dibiarkan untuk hidup. Bahkan jika Aula Jiwa yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit baginya mereka melakukannya. Bagaimanapun Yao Chen memiliki banyak teman, cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan dirinya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan satu lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Aula Jiwa harus berpikir dua kali meskipun mereka memiliki kekuatan. Namun Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba. Jelas ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk meminta bantuan pertolongan. Dia berpikir bahwa tidak ada lagi yang diragukan, bahwa Han Feng adalah sosok pengkhianat yang ingin dihabisinya saat ini. Feng Zunze melonjakkan doki yang agung. Tangan beratnya bersiap memusnahkan Han Feng dalam sekali genggamannya. Namun tiba-tiba Xiao Yan berkata tergesa-gesa kepada Feng Zunze setelah mengamati situasi ini. Dia berkata bahwa tetua Feng Zunze harus menunggu sejenak. Mungkin Han Feng masih berguna untuk membimbing mereka agar dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Dia menambahkan bahwa saat ini adalah bukan waktu yang tepat untuk membunuh Han Feng. Feng Zunze menatap Xiao Yan dan setelah merenung sejenak, dia sedikit mengangguk kemudian berkata dengan dingin bahwa sepertinya Aula Jiwa tidak hanya menginginkan jiwa orang tua ini. Mungkin mereka memberi nilai lebih besar pada kemampuannya untuk mengolah pil. Saat itu, dirinya dengan samar-samar telah menyadari bahwa Aula Jiwa sepertinya memiliki rencana besar. Kemudian mereka secara diam-diam telah bertindak hingga sejauh ini. Rencana yang masih misterius ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Dia melanjutkan kata-katanya bahwa selama pertarungan besar di reruntuhan kuno yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi keributan, Yao Chen dan dirinya telah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa. Dia mengira bahwa sepertinya Xiao Chen telah menarik perhatian mereka saat itu. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan rasa keterkejutan saat mendengar ini. Dengan nada-nada heran dia bertanya mengenai apa yang dikatakan oleh Feng Zunze tentang reruntuhan kuno tersebut. Feng Zunze menghela nafas sebelum kemudian menjelaskan kepada Xiao Yan. Dia berkata bahwa cerita tentang reruntuhan kuno ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Reruntuhan kuno itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu reruntuhan kuno telah menjadi makam lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Daozong dan di atasnya. Namun harta karun di dalamnya memang mengejutkan.
Metode Qi yang Xiaoyan latih saat ini sebetulnya diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu dulu. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari reruntuhan kuno itu. Feng Zunze menatap dingin ke arah Han Feng sebelum dia menanyakan keberadaan Yao Chen kepada Han Feng saat ini. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan penuh ketakutan di matanya saat menatap Feng Zunze. Dia berkata bahwa wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah ada aula cabang dari aula jiwa di sana. Dan saat ini Yao Chen sedang dipenjara di sana. Feng Zunze mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa ada cabang aula jiwa di sana. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya kepada Han Feng, bahwa Feng Zunze ingin mengetahui berapa banyak elit Douzun yang berada di cabang itu. Dan disitulah akhir dari petualangan kita hari ini. Tapi jangan khawatir, cerita ini masih jauh dari selesai. Tetaplah bersama MH Anime untuk melanjutkan petualangan seru Xiaoyan berikutnya. Siap-siap untuk kejutan-kejutan menarik yang akan membuat para tetua dan teman-teman kultivator terus ingin tahu. Terima kasih.